Ya, pemirsa, Anda kembali dalam Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini tadi kita sempat akan menyinggung ke Mas Burhan ini terkait dengan hasil surveinya. Ini dia harus bertanggung jawab begitu ya. Ini bersumber dari 304 opinion leader begitu. Nah, apakah kemudian angka ini bisa mewakili opini publik, Mas? Dan juga apakah angka ini cukup begitu untuk mengukur efektivitas dari PSBB? Ya, memang ini bukan statistik inferensial. Ya. Bukan juga untuk ditujukan mengeneralisasi pendapat opini warga secara umum. Yang ingin saya katakan dengan melakukan survei opinion leader adalah kualitas informasinya jauh lebih baik daripada populasi warga secara umum. Jadi kalau ditanya apakah mewakili publik secara umum atau tidak, belum tentu ya. Kita harus tes misalnya dengan menanyakan warga secara umum dengan populasi warga yang ada di BPS bagi sampling frame-nya. Tetapi kalau ditanya apakah informasi yang diberikan 304 opinion leader ini mendekati kebenaran, saya cukup yakin. Karena mereka, ini banyak sekali profesor doktor, banyak sekali tokoh yang terkemuka, yang selama ini kita kenal karena kebijakan dan kebajikannya gitu ya. Yang informasinya seperti yang Pak Windu tadi sampaikan, itu banyak mendekati kebenaran. Misalnya ya, kalau ditanya dari sisi mengapa Jawa Timur berada di peringkat paling bawah, mungkin informasi yang didapatkan oleh para opinion leaders itu terkait dengan zona merah di beberapa tempat dan dari sisi kasus corona yang cukup besar di Jawa Timur, mortality rate ya, kemudian juga rivalitas antar kepala daerah yang membuat ya, opinion maker kemudian berspekulasi bahwa di Jawa Timur lebih banyak disibukkan dengan urusan rivalitas kepala daerah yang tidak perlu terkait dengan masalah pandemi. Tetapi yang ingin saya katakan, ini kan survei dilakukan bulan Juli sampai Agustus. Jadi buat provinsi-provinsi yang nilainya masih di bawah rata-rata, di bawah 50%, ini skornya sebenarnya 0 sampai 100, tapi kita bisa interpretasikan sebagai persentase, itu bisa untuk memotivasi mereka bergerak lebih jauh. Dan jangan lupa Bayu, ini total yang kita nilai kan ada sekian banyak provinsi yang melakukan melakukan PSBB baik secara keseluruhan atau beberapa kabupaten kota. Tetapi yang paling tinggi nilainya cuma 67. Artinya tidak ada yang istimewa. Semua wilayah itu tidak ada yang luar biasa bagus. Saya dosen ya Bayu ya. Jadi 67 itu nilainya C yang paling tinggi. Paling tinggi itu ya, nggak ada yang B. Ini Pak Irwan masih C nilainya berarti ya? Iya, meskipun tertinggi Sumatera Barat, paling tinggi 67. Itu C ya, kalau ada dosen yang agak baik nanti nilai B minus lah ya, tetapi nggak ada yang B plus. Artinya secara umum pelaksanaan PSBB, pengendalian penyebaran corona virus itu tidak terlalu bagus. Oke, Mas Burhan, kalau analoginya apa menggunakan nilai kuliah gitu. Kalau nilai kuliah kan untuk kelulusan kan? Nah, ya betul. Kalau ini surveinya tuh dipakai buat apa? Karena tadi Mas Burhan juga sempat bilang kalau ya mungkin saja tidak merepresentasikan semua karena ini kan hanya 304 opinion leader. Jadi survei ini tuh buat apa, Mas? Sebenarnya untuk pendidikan publik. Jadi kalau kita tanya warga secara umum, kita sering survei opinion publik ya. Beberapa kali kita rilis, itu sering kali apa yang kita ekspektasikan benar menurut mereka yang punya informasi baik, itu tidak terjadi. Mengapa? Karena warga itu tingkat pendidikannya beragam. Banyak yang pendidikannya menengah ke bawah. Jadi informasinya itu kurang terlalu berkualitas. Karena memang mereka tidak sehari-hari mendapatkan informasi terkait dengan masalah wabah. Gitu ya. Jadi beda kalau kita sandingkan. Misalnya kalau Anda cek, ini kan saya punya 77 slide. Jadi misalnya ada beberapa perbedaan opini antara survei opini publik dengan survei opinion maker terkait dengan prioritas masalah. Itu beda. Termasuk juga kalau saya tanyakan pelaksanaan PSBB, saya yakin mereka-mereka yang tinggal di Jawa itu cenderung memberikan kredit yang lebih positif, terutama kelas menengah bawah. Nah kalau misalnya itu dasarnya dalam demokrasi kan one person, one vote, one value. Maka wilayah di Jawa akan mendapatkan apresiasi lebih banyak ketimbang di luar Jawa. Padahal di luar Jawa itu belum tentu kualitas pelaksanaan PSBB-nya lebih buruk. Karena penduduknya lebih sedikit, kemudian diapresiasi lebih sedikit. Jangan seperti itu. Maka kita tanya kepada orang yang dianggap punya pengetahuan lebih, yang betul-betul menempatkan pengetahuan di atas urusan popularitas, di atas urusan proporsi jumlah warga gitu. Baik, nah Pak Windu,
Kemudian setuju tidak sih dengan indikator-indikator yang kemudian disampaikan oleh Mas Burhan? Apakah 304 opinion leader ini kemudian bisa mengukur begitu ya, kemudian Jawa Timur mendapatkan skor segitu begitu? Ya, sekali lagi bahwa ini kan survei opini ya, persepsi. Jadi harus disandingkan dengan data. Itu yang pertama. Dan kalau kita lihat, tadi saya sependapat dengan Mas Burhan ya, bahwa kalau kita memakai konsep Pareto ya, sebetulnya kan kalau 67% ya, itu belum bagus. Jadi artinya minimal 80%. Kalau kita pakai konsep Pareto 80%. Jadi 80% itu kita nyatakan memang bagus. Tapi kita lihat bahwa itu kan membandingkan antar provinsi ya. Jadi memang lebih tinggi yang ini. Nah, tapi itu sekali lagi atas dasar persepsi, dan persepsi itu bisa saja hanya karena news ya, jadi berita yang mereka dengar. Mas Windu, katakan Jawa Timur sering disebut-sebut merah terus kan nanti masuk di dalam itu kan terinternalisasi ya. Wah, Jawa Timur ini memang. Nah itu Pak Windu. Nah kemudian sedikit saja Pak Windu terakhir, hingga saat ini setelah PSBB berkali-kali di wilayah Surabaya Raya begitu ya, apa sih kemungkinan terburuknya yang harus dilakukan begitu untuk nantinya menekan angka penyebaran COVID-19 di Surabaya? Menurut pandangan Anda sebagai epidemiolog? Terburuknya ya, tapi apa yang harus dilakukan? Jadi begini, kalau kita lihat, kita bandingkan aja dengan Sumatera Barat dan DKI, ini testingnya kan tinggi, bagus ya. Nah, Jawa Timur yang harus dikejar sekarang adalah testing. Testingnya sudah bagus sebetulnya, tetapi masih antara 75-80% dari idealnya. Nah, ini harus dikejar. Karena dengan mengejar itu, kita bisa mendapatkan kasus-kasus yang di bawah permukaan, sehingga segera bisa diisolasi dan tracing untuk kluster-klusternya juga bisa didapatkan. Itu bisa memutus rantai penularan. Itu yang harus dikejar. Selain memang kepatuhan ya. Karena gini loh, Jawa Timur ini kan secara kultur kan memang sangat beragam. Berbeda dengan Sumatera Barat kan mungkin lebih homogen. Nah, ini ceritanya di dalam bicara tentang kedisiplinan karena terkait dengan kultur tadi yang bermacam-macam gitu. Baik. Saya kira itu. Ya memang pekerjaan rumah bagi para pemerintah daerah cukup banyak, tapi tidak hanya pemerintah saja yang harus mengerjakan ini semua, tapi masyarakatnya, warganya juga harus mentaati protokol kesehatan gitu ya, membantu lah ya. Terima kasih Pak Windu, Pak Irwan, terima kasih Mas Burhan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum Bapak.